Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Martino Mukti dari jurusan Teknik Pertanian angkatan 2025 dengan NPM 2514071036. Di sini saya akan memenuhi tugas besar dari mata kuliah Listrik dan Elektronika dari dosen pengampu yaitu Dr. Mareli Telaum Banua STPMSC. Berikut daftar isinya. Baik, kita akan memulai rangkaian yang pertama, yang dimana ini merupakan rangkaian kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik, dan ini merupakan skematiknya, ya, dimana ini dari arus AC PLN yang 220 diubah menjadi 6 volt oleh trafo, yang kemudian akan diubah arusnya dari AC menjadi DC menggunakan dioda. Baik, sini kita akan memulai rangkaiannya. Yang pertama kita pasang dulu, ya. Oh ya, ini rangkaian ini punya tujuan, yaitu untuk yang pertama mengukur tegangan AC, yang kedua mengukur tegangan DC, dan yang ketiga untuk menghitung lama LED menyala setelah dicabut dari PLN-nya. Baik, kita akan mulai rangkaiannya. Yang pertama kita akan menghubungkan kabel input di sini dan kabel groundnya di sini, ya. Baik, kita akan langsung nyalakan aja, mencolokkan ke arus AC PLN. Sudah hidup, ya. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan AC-nya. Kita akan ubah multimeter ini ke tegangan AC 200, ya. Kemudian kita ukur tegangannya berapa. Oke. Sebentar. Kita dapatkan 11,0, ya, sekitar 11,0, ya, tegangan AC-nya, ya. Kemudian kita mulai rangkaiannya, ya. Kita hubungkan dulu kabel inputnya dan kabel groundnya. Setelah itu kita akan menggunakan dioda penyarah. Saya menggunakan dioda penyarah yang ini, dimana ini tipenya 1N4002 yang bernilai 1 ampere, ya. Di sini ada bagian yang ada pitanya, bagian yang ada pitanya ini katoda dan yang tidak itu anoda, ya. Kita pasang di sini. Pasangkan di inputnya. Setelah selesai, lanjut kita akan hubungkan ke kapasitor, ya. Kita hubungkan ke kapasitor. Bisa kita lihat, ya, ini kapasitornya yang 3300, ya, yang memuat tegangan 16 volt, menyimpan tegangan 16 volt. Kita akan taruh di sini, yang dimana positifnya kita taruh di input dan negatifnya kita taruh sebelah sini, ya. Ya, sudah. Selanjutnya kita akan taruh ini, kita jumper, ya. Baik, kita akan jumper, ya, dari arah sini ke sininya, ya, dari arah kapasitor ke arah sini.
kita akan taruh resistor. Kita taruh resistor ke arah sini dari dioda penyarahnya ke bawah seperti ini. Dan ini sudah jadi ya arus DC-nya. Kita setelah mengubah arus DC-nya, di sini kita akan mengukur tegangan DC 20 ya. Ukur tegangan DC 20 di mana kita setelah itu kita akan taruh LED-nya ya. Taruh LED-nya yang ini positifnya, ini negatifnya. Kita taruh di dekat resistornya di sini. Dan langkah terakhir yaitu kita akan jumper dari LED ke kapasitornya. Nah, di sini berhasil menyala ya. Dan ini sudah jadi tegangan DC-nya, tegangan searah. Sini kita akan ukur tegangan DC-nya, di mana kita mengubah multimeter ini ke tegangan DC 20 ya. Kita akan ukur DC-nya. Yang kabel hitam ini kita taruh di kaki kapasitor, dan yang merah ini ke dioda penyarahnya. Kita dapat di kisaran 14,9 ya, 14,9 nilai DC-nya. Dan yang terakhir kita akan memperkirakan lama waktu menyalanya jika arus PLN-nya kita cabut ya. Kita akan menggunakan stopwatch di sini. Langsung saja kita cabut. Oke, di sini kita memperoleh nilai 1 menit 52 detik ya, dimana ini lampu LED-nya sebenarnya sudah meredup, namun masih menyala sedikit ya, dari yang tadinya menyala terang. Ini menandakan bahwa kapasitor ini dalam kondisi baik gitu. Baik, sekian dari rangkaian pertama ya. Baik, kita di sini akan melakukan rangkaian yang kedua, di mana kita bisa lihat bahwa arus AC dari trafo sudah diubah menjadi arus DC menggunakan dioda penyarah ya. Di sini kita akan melakukan rangkaian kedua, di mana di sini kita merangkai potensiometer sebagai pengubah intensitas cahaya LED. Yang bisa dilihat ini merupakan skematik dari rangkaian ini yang memiliki tujuan untuk mengukur input dan output, dan yang kedua untuk mengukur intensitas cahaya dari full, setengah, dan redup. Baik, kita akan langsung ke rangkaiannya saja. Langkah yang perlu kita lakukan yang pertama-tama adalah kita letakkan potensiometernya terlebih dahulu di sebelah sini. Kita taruh di sebelah sini dulu.
kedua kita akan jumper input dari sebelah sini ke baik kaki potensiometer yang positif ya, sebelah sini. Dan kemudian kita jumper lagi ke tegangan ground. Kemudian kita jumper kembali ke tegangan outputnya ya, di sebelah sini menuju ke lampu LED ya, dari resistor ke lampu LED. Jumper dulu, kita letakkan sebelah sini. Kemudian kita gunakan resistor ya, kita gunakan resistor dan diletakkan di sebelah kabel jumper di sebelah sini. Kemudian di samping resistor kita letakkan lampu LED yang di sebelah sini positif dan di sebelah sini negatif. Kita letakkan di sini. Kemudian kita akan menjumper lagi dari LED ini ke bagian groundnya. Bagian ground kita jumper. Oke. Setelah itu kita akan mengukur input dan output rangkaian ini menggunakan multimeter DCV 20. Kita lepas terlebih dahulu kabel inputnya dan kabel ini kita lepas. Kita ukur. Sini kita mendapatkan 16,20 ya, 16,2 ya. Yep. Kemudian kita pasang kembali jumpernya. Dan kemudian kita akan mengukur intensitas cahaya dari LED dari full, setengah, dan redup. Pertama-tama kita akan mengukur intensitas cahaya dari yang full terlebih dahulu menggunakan multimeter DCV ya, harus DCV. Sini yang full kita dapatkan di angka 2,9 sekian, 96 ya, yang bisa dibulatkan menjadi 3 volt. Oke. Kemudian kita putar potensiometernya ke setengah dan kita ukur kembali dan didapatkan 1,82 ya, 1,82 volt. Dan yang terakhir kita putar potensiometernya sampai LED-nya redup. Oke. Sudah redup ya. Kita ukur. Sini kita mendapatkan 0,86 ya. Oke, segitu saja untuk rangkaian yang kedua. Kita lanjut ke rangkaian yang ketiga. Baik, di sini kita akan melakukan
Selanjutnya kita akan melakukan rangkaian ketiga. Nah, di sini rangkaian ketiga kita akan merangkai transistor sebagai saklar otomatis. Di sini bisa dilihat merupakan gambar skematisnya yang menggunakan transformator tipe 41C dengan tujuan untuk mengontrol aliran arus listrik secara otomatis dalam rangkaian tanpa perlu saklar mekanis. Nah, langsung saja kita ke rangkaiannya ya. Pertama-tama di sini kita taruh dulu transformatornya yang ini di sebelah sini ya. Kita taruh transformator sebelah sini. Kemudian kita taruh resistor. Kita taruh resistor dari input sebelah sini. Kemudian kita letakkan LED. Ini positif dan ini negatif. Kita taruh sebelah resistor sebelah sini. Kemudian kita gunakan kabel jumper ya di kaki transformator ini. Kaki transformator bagian kolektor kita taruh di negatif. Selanjutnya kita jumper kembali di kaki basis ke samping LED. Kemudian kita jumper lagi di kaki emitter pada transformator ini ke arah sini untuk menghubungkan ke resistor yang lainnya. Kita ambil resistor lagi dan kita pasang di sebelah sini. Kemudian kita akan jumper kembali. Kita jumper kembali dan resistor ini ke input ya. Kita colokkan ke arus PLN ya. Di sini menyala dan kita akan buktikan bahwa resistor ini jadi saklar otomatis ya, tanpa saklar mekanis. Bisa dilihat mati ya LED-nya jika dicabut kabel jumper dari arah input ke resistor sebelah sini. Ini membuktikan bahwa rangkaian telah berhasil ya. Resistor telah berhasil menjadi saklar otomatis tanpa bantuan saklar mekanis ya di sini. Baik, kita akan lanjut ke rangkaian keempat. Di sini kita akan melakukan rangkaian yang keempat, di mana ini rangkaian yang keempat itu adalah pengukuran power supply atau charger menggunakan regulator 7805 ya. Di sini merupakan skematiknya. Di sini kita tidak menggunakan USB karena sedang kosong ya. Kita langsung membuktikan saja apakah rangkaian ini sudah cocok untuk cas HP, handphone atau apapun itu ya. Baik, kita akan ke rangkaiannya. Yang pertama-tama kita akan meletakkan ini regulator 7805 ya, dimana yang bagian sini, bagian kanan ini atau kiri ya, ini merupakan inputnya ya, kaki input, yang di tengah itu ground, dan yang di sini merupakan kaki outputnya ya. Kita letakkan di sini bebas, hati-hati sampai masuk ya. Dan yang kedua, kita akan jumper dari arus input ini menuju kaki sebelah sini ya, tadi input, dan yang di tengah kita jumper kembali ke arah ground ya, ke arah ground, dan yang kaki terakhir itu kita jumper ke outputnya. Ini merupakan kabel outputnya.
Dan karena kita tidak menggunakan USB, kita langsung saja membuktikan apakah rangkaian ini sudah cocok untuk charger gitu ya. Kita akan hidupkan dulu ya. Ini merupakan groundnya ya. Ini kan outputnya. Kita akan buktikan gitu. Kita ukur menggunakan multimeter di 20 dCV ya. Yang ini, yang merah kita taruh di output ini, dan yang hitam kita taruh di kabel groundnya. Bisa dilihat ini 5,01 ya didapatkan. Berarti ini menunjukkan bahwa rangkaian ini telah berhasil atau sudah cocok untuk melakukan pengecasan pada handphone atau apapun itu ya. Sini sudah handphone terutama, karena handphone membutuhkan 5 volt untuk mengecas HP ya. Selanjutnya kita akan mengukur input tegangan regulator dan ground pada USB ya. Di sini inputnya kita copot dulu ya. Ini inputnya kita copot dan akan kita ukur ya. Ground pada USB-nya. Di sini kita memperoleh 15,83 ya dari yang tadi 5 ya. Setelah masuk ke regulatornya itu mendapatkan 5 ya. Ini inputnya sekitar 15,83. Baik, segitu saja untuk rangkaian keempat. Kita lanjut ke rangkaian kelima. Kita akan merangkai rangkaian yang kelima, yaitu pengukuran arus pada LED ya. Di sini merupakan skematik dari rangkaian ini, yang dimana kita nantinya akan menggunakan regulator 7805 di bagian sini ya. Dan kita di sini menggunakan 2 resistor. Yang pertama itu menggunakan 1000 ohm dan yang kedua kita menggunakan resistor 220 ohm. Dan tujuan pada rangkaian kali ini adalah yang pertama itu mengukur input LED-nya, dan yang kedua ini tadi kita menggunakan resistor 2 jenis ya, yang dimana yang pertama itu 1000 ohm dan yang kedua 220 ohm. Dan tujuan terakhir ini kita akan mengukur arus pada LED-nya gitu. Baik, langsung saja kita ke rangkaiannya. Yang pertama, di sini kita mempunyai satu regulator 7805 ya, tipenya ini 7805 yang kita akan pasangkan pada rangkaian di sebelah sini. Pelan-pelan ya memasangnya karena mudah bengkok. Dan di sini kita punya kabel input ya, yang dari mana ini, dari kapasitor akan kita jumperkan ke arah regulatornya di kaki sebelah kiri ya. Di sebelah sini kaki depannya. Nah, jika sudah, kita lanjut lagi jumper, dimana ini kaki ground ya. Kita jumper ke sini, ke sebelah sini, ke arah groundnya. Dan kemudian kita akan ambil resistor yang pertama ya. Di sini kita menggunakan 1000 ohm sebagai resistor yang pertama. Kita letakkan di sini. Dan kita akan menggunakan LED yang berwarna merah terlebih dahulu, dimana yang ini merupakan kaki positifnya. Kita akan letakkan di samping dari resistornya. Kita letakkan di sini, dan kemudian kita akan jumper kembali ya dari kaki LED ini ke arah groundnya agar LED dapat menyala nantinya ya. Kita pasang perlahan, jika sulit untuk dipasang kita putar-putar. Jika sudah, kita di sini akan mengukur input pada rangkaian ini ya, input ke LED nya. Sini kita menggunakan DC 20 ya. Kita gunakan DC 20.
inputnya ya. Inputnya itu dari kabel inputnya berarti, oh ya lupa, kita pasangkan dulu ya kabelnya. Tadi lupa memasangkannya, di sini kita pasang dulu. Kita pasang. Setelah itu kita ukur inputnya. Di sini kita mendapatkan sekitar 3,49 ya. Arus DC DCV 3,47 ya, 3,47. Dan kemudian kita akan ukur arus LED-nya ya. Kita menggunakan DCA 20 miliampere ya. Kita ukur sini. Nyala ya, nyala. Di sini pada lampu merah, LED merah di resistor 1000 ohm kita mendapatkan 12,18 ya. Bisa dilihat 12,18. Sebentar. Ya, 12,18, kita mendapatkan 12,18. Kemudian kita akan menggantikan resistor ini. Resistor yang tadinya 1000 ohm kita ganti ke 220 ohm ya. Nah, sini kita mempunyai resistor 220 ohm ya. Kita pasangkan, kita ganti yang tadi, yang 1000 ohm tadi. Dan kita di sini akan mengukur inputnya lagi di DCV 20. Kita ukur kabel inputnya. Nah ini ya. Ukur. Di sini kita mendapatkan pada resistor 220 ohm. Di lampu merah kita mendapatkan 3,5 ya, 3,5 kita mendapat 3,50. Nah kemudian kita ukur kembali pada arus LED-nya ya. Kita menggunakan arus DCA ya, atau miliampere 20. Kita ukur kembali. Kita pada resistor 220 di lampu merah kita mendapatkan 10,75 ya, 76 pada resistor 220. Kemudian kita akan mengganti ya lampu merah dari yang warna merah menjadi lampu yang berwarna biru. Kita letakkan di sini. Jika sudah, kita akan mengukur arus inputnya menggunakan 20 dCV ya. Kita ukur di sini. Di sini kita pada lampu biru di resistor 220 ohm kita mendapatkan 3,92 ya, 3,92. Dan kemudian kita akan mengukur arus. Kita akan mengukur arus pada LED-nya ya, menggunakan 20 miliampere DCA. Pada resistor 220 ohm di lampu berwarna biru kita mendapatkan 19,16 ya, 19,16 miliampere. Kemudian kita ganti resistornya yang dari 220 ohm menjadi 1000 ohm ya. Kita ganti resistornya, kita letakkan di sebelah sini.
Jika sudah, kita akan mengukur inputnya ya, menggunakan DC 20. Pada lampu biru menggunakan resistor 1000 ohm, kita mendapatkan arus inputnya sekitar 4,05 ya. Dan yang terakhir kita akan mengukur arus LED-nya menggunakan 20 mA di DCA. Pada lampu biru yang menggunakan 1000 ohm, kita mendapatkan arus miliampere atau arus LED-nya itu sekitar 16,91 ya, 16,91. Oke, baik, segitu saja rangkaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.